Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah memberikan amanah. Berdasarkan penelusuran Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, sejauh ini adalah satu-satunya perwira tinggi yang mendapatkan kehormatan Tribrata 1 alias Jenderal Bintang 4, namun tidak pernah menduduki jabatan nomor 1 di lingkup Polri alias Kepala Polisi Republik Indonesia. Dalam struktur jabatan di Korps Bayangkara, jabatan tertinggi yang pernah ia sandang adalah Wakil Kepala Polri pada era Badodin Haiti hingga Tito Karnavian. Sebenarnya ia pernah selangkah lagi menjadi Kapolri. Saat itu ia sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal hingga telah disetujui DPR. Namun sayangnya, ia tak kunjung dilantik hingga Purnabakti. Budi Gunawan lahir di Surakarta pada 11 Desember 1959. Suami dari Susilowati Rahayu ini dikenal sebagai sosok yang santun dan dermawan, peduli terhadap kegiatan sosial, olahraga, dan kemasyarakatan. Soal pendidikan, Budi Gunawan bisa dibilang sebagai anak yang berprestasi. Ia merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1983 dan meraih penghargaan Adi Makayasa. Ia berhasil menamatkan pendidikannya saat usia yang tergolong muda, yaitu 24 tahun. Tak sampai di situ, Budi juga menyapu bersih peringkat 1 dalam semua jenjang, mulai saat sekolah dinas di PTIK, Sespim, Sespati, hingga Lemhanas. Dalam karirnya, nama Budi Gunawan mulai dikenal saat menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004. Kemudian dia dipromosikan untuk naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal termuda pada tahun 2004 hingga 2006 dengan jabatan Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri. Selain itu ia juga pernah menjadi Keselapa Lemdiklat, lalu menjadi Kapolda Jambi, Kadif Binkum Polri, Kadif Propam Polri, dan Kapolda Bali. Hingga pada tahun 2012, karir Budi Gunawan terus menanjak. Hingga ia didapuk sebagai orang nomor 1 di Lemdikpol menggantikan Komjen Pol Dr. Andes Oigroseno. Setelah gagal menjadi Kapolri karena menjadi tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ia lalu ditunjuk menjadi Wakapolri. Kemudian pada tanggal 9 September 2016, dia diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Kepala Badan Intelijen Negara dan pangkatnya dinaikkan dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi yang setara dengan Jenderal Bintang 4. Pada 10 Januari 2015, Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. 3 hari berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Sehari setelahnya, DPR dengan mayoritas besar malah menyetujui Komjen Budi diangkat menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Adapun KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka karena menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh mantan Kapolda Bali itu. Budi Gunawan oleh KPK diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir, Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 hingga 2006, dan jabatan lain di kepolisian. Belakangan skandal itu tenar dengan sebutan rekening gendut. Setelah itu, Budi Gunawan mengajukan pra-peradilan dan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Penanganan kasus Budi Gunawan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2015. Namun, Kejaksaan justru melimpahkan kasus itu ke kepolisian dengan alasan polisi pernah mengusut kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, Budi Gunawan dinyatakan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih. Penetapan Budi Gunawan rupanya berbuntut panjang hingga akhirnya berujung kepada kekisruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Seolah tak mau kalah, sejumlah komisioner KPK pun diadukan dan ditahan oleh Polri.
Dalam bulan Januari 2015 saja, Bareskrim Polri mulanya menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kota Waringin Barat bersumpah palsu. Sehari setelahnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desi Timber. Berikutnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Timur pada 2008. Puncaknya adalah ketika Ketua KPK Abraham Samad pada 17 Februari juga ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen oleh Polda Sulselbar. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar saat itu menilai jika Budi Gunawan berhasil mengacak-acak KPK dengan melakukan kriminalisasi komisionernya hingga pergantian sejumlah penjabat dalam KPK. Empat tahun berselang pasca ditetapkan sebagai tersangka, nama Budi Gunawan belakangan dielukan sebagai tokoh rekonsiliasi yang berjasa. Bukan tanpa alasan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan saat itu disebut menjadi sosok di balik layar yang mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus setelah Pilpres usai. Tak sampai di situ, beberapa minggu kemudian, Budi Gunawan kembali disebut berperan dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo yang terbilang langka. Di pertemuan Jokowi-Prabowo, kehadiran Budi Gunawan menjadi sorotan lantaran posisinya saat ini sebagai Kepala BIN dianggap tidak nyambung dengan rekonsiliasi. Sementara kehadiran Budi Gunawan di rumah Megawati saat menyambut Prabowo juga menimbulkan tanda tanya lantaran ia bukan kader PDIP. Namun seperti diketahui, Budi Gunawan dulunya adalah ajudan Presiden Megawati hingga mereka dikenal cukup dekat. Jenderal Polisi Budi Gunawan kali terakhir melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2013 silam. Saat itu hartanya tercatat mencapai 22,6 miliar rupiah dan 24.000 dolar AS atau totalnya mencapai 24 miliar rupiah. Jumlah kekayaan Budi itu pun sempat membuat publik kepo. Betapa tidak, dalam kurun waktu 5 tahun saja, hartanya bertambah hampir 5 kali lipat dari laporan sebelumnya. Saat menjadi Kapolda Jambi, ia melaporkan harta kekayaannya pada Agustus 2008 senilai 4,6 miliar rupiah. Mayoritas penambahan hartanya berasal dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Kalian bisa lihat, dalam kurun waktu 5 tahun, Budi berhasil menambah 24 tanah dan bangunan yang lokasinya tersebar di Subang dan Bogor. Sementara itu, harta bergerak berupa alat transportasi nilainya mencapai 475 juta rupiah. Budi juga memiliki sejumlah usaha berupa rumah makan dan objek wisata senilai 40 juta rupiah. Sementara itu, harta berupa logam mulia, batu mulia, dan barang-barang antik senilai 215 juta rupiah. Adapun giro dan starakas lainnya milik Budi senilai 383 jutaan rupiah. Nah guys, jika kamu perhatikan, perjalanan karir Budi Gunawan sungguh luar biasa. Meski pernah ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya tak terbukti, ia toh kembali diusulkan oleh Jokowi hingga disetujui DPR RI menjadi Kepala BIN. Bahkan ia menciptakan rekor meraih bintang 4 non-Kapolri. Gimana nih? Kamu menganalisasi capaian Budi Gunawan yang seakan tak terbendung tersebut? Apakah murni karir atau ada faktor koneksi?